rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bahwasanya Islam ditampilkan dengan wajah yang begitu ramah, Islam ditampilkan dengan begitu indah, sehingga orang-orang akan terpikat dengan keindahan Islam, akan menjadi rahmat. Islam bukanlah mengintimidasi, tetapi Islam menaungi semua yang ada. Islam akan meliputi rahmatnya untuk seluruh alam, insyaallah. Maka dari itu kami melihat bahwasanya perkembangan yang terjadi di pesantren Darussalam ini insyaallah akan melahirkan generasi yang dapat kita banggakan. Alunan merdu irama qiraatul Quran menggugah rasa, menambah iman di dada. Selamat kepada santri hafiz Quran, memberi mahkota surga buat ayah bunda. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kami atas nama pemerintah Kota Payakumbuh menyampaikan apresiasi yang luar biasa terhadap kegiatan ini. Kemarin kami berkumpul semua dengan Bapak PJ Wali Kota, dengan Pak Sekda, dengan seluruh para OPD. Ternyata di Payakumbuh akan terjadi suksesi lagi. Artinya pergantian kepemimpinan Bapak PJ Wali Kota yang selama ini 8 bulan, Pak Jasman, berakhir masa penugasannya di Kota Payakumbuh. Insya Allah besok akan digantikan atau dilantik PJ Wali Kota baru. Nah, jadi kemarin itu pembicaraan kami dengan Pak Wali Kota dan juga Pak Sekda, sehingga beliau mempercayakan kepada kami untuk menghadiri kegiatan kita pada hari ini. Insya Allah besok Senin ya, di Padang akan dilantik pejabat Wali Kota Payakumbuh yang baru, namanya Bapak Suprayitno. Itu Pak PJ yang baru. Beliau kalau dari namanya nama Jawa ya, tapi aslinya itu pesisir selatan, Urawa. Jadi kami mengucapkan selamat ya kepada seluruh. Tadi kita lihat jumlahnya luar biasa ya, yang wisuda tahfiz Quran dan juga menamatkan kelas 9 pada saat ini. Ada tadi yang sampai 30 juz, luar biasa. Jadi Al-Quran diturunkan Allah untuk menjadi petunjuk dan juga obat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu akan kekal sampai akhir zaman dan tidak akan ada yang sanggup untuk mengubahnya, untuk memasukkannya. Kenapa? Karena jutaan orang di atas dunia ini hafal Al-Quran 30 juz. Dan alhamdulillah di antaranya itu adalah anak-anak kita yang akan menjadi hafiz-hafiz Quran. Tugas kita tidak hanya sampai di situ, Bapak Ibu. Setelah mereka hafiz Quran, mereka akan mendalami Al-Quran, akan menafsirkan Al-Quran dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran, dan itu akan menjadi petunjuk dan pedoman. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran akan menjadi petunjuk ketika kita memahaminya, ketika kita menjalankan dan mengamalkan Al-Quran, dan ketika itulah Al-Quran akan menjadi huda, akan menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Jadi masih panjang tugas kita Bapak Ibu ya, dan juga anak-anak kami. Kalian adalah generasi masa depan. Masa depan memiliki tantangan yang barangkali berbeda dengan hari ini. Generasi 80-an ya, kami kebetulan saya dengan Ustaz Siddiq ini satu generasi. Beda kami cuma setahun sebenarnya, tapi sepermainan, sekampung ya. Tantangannya dahulu belum ada kemajuan informasi teknologi ya, teknologi informasi. Tapi ketika terjadi lompatan kemajuan ini yang begitu luar biasa, maka generasi hari ini yang kita sebut dengan Gen Z, generasi Z, mereka akan memiliki tantangan digital yang hebat di masa depan. Mereka akan bersaing secara global dengan orang-orang di seluruh dunia. Maka dari itu
ketika mereka telah memegang Al-Quran, ketika Al-Quran sudah ada di dalam hati mereka, maka insya Allah kita orang tua akan sangat berbangga karena mereka lah yang akan nanti menentukan dunia. Insya Allah. Anak ayam turun 8, riang bermain di atas jerami. Karena belum jua berjabat tangan, sambutlah salam penutup kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Kawan Kemenang Kota Payakumbuh. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih Pelepontre, sekaligus membuka acara wisuda tahfiz keempat Perguruan Islam Darussalam secara resmi kepada Bapak Hendra Rinaldi SAG. Dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tadi tinggal jerami diangkut putul ini. Sambutlah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala al-zulumati wan nur. Summa alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil din. Yang terhormati yang mulia Ustaz kita Syekh Muhammad Farul dari Gaza Palestina, yang terhormati Bapak Ibu yang dari Bapak Islam, yang terhormati Bapak Yamrani, yang terhormati Pak Mula, Tuan Syekh, Minyak Nama, Amin Terhormati Berbagai, dan kita hormati Bapak kita Abdul Muhammad Siddiq, yang Ketua Yayasan Perguruan Islam Darussalam, yang terhormati majelis guru, ustaz ustazah, kemudian orang tua, santri atau orang murid yang hadir pada hari ini. Peristiwa ibadah kita wisuda tahfiz akhir Tuhan angkatan ke-4 Perguruan Islam Darussalam. Umumnya Bapak Ibu hadirin dan berbahagia. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan rahmat dan karunia yang selalu berikan kepada kita. Sehingga pada hari ini Allah masih berikan kesehatan, kesempatan, kekuatan lahir dan batin sehingga mampu hadir ke Islam ini untuk mengikuti kegiatan ibadah tahfiz. Mudah-mudahan kegiatan ini akan selalu dapat berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dari itu salam kita sampaikan kepada junjungan Allah yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah tauladan bagi seluruh umat manusia dan penuh rahmat bagi seluruh alam, ar-rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang hormati, pertama kami sampaikan salam Pak Guru, izin yang bersama Pak Guru, bersama Bapak Ibu
bersama berkhususnya. Yang kedua, kita bersama orang tua. Orang tua sampai hari ini orang tua yang sangat berbahagia hari ini. Karena salah satu orang tua pertama kita lahir itu bangga, kakek nenek bangga, ayah ibu bangga, teman anak lahir. Yang kedua ketika dia berhasil, apalagi dia harus sudah praktis, Tuhan kan biasa. Tentu kebahagiaan berjasa para bapak dan ibu bangsa ini. Maka kita selamat dari negara. Yang ketiga, ucapan selamat apresiasi kepada mudir, kepada guru, kepada seluruh unsur saja. Karena Allah hebat, Allah guru hebat. Tidak mungkin akan hebat kalau guru hebat. Berarti kalau guru hebat, kalau mudir hebat. Sekali saya melahirkan, keras hebat bisa terputus. Bapak Ibu yang kami hormati, kita di Bapak Ibu terkait dengan pondok pesantren, kita punya 12 pondok, 12 pondok pesantren yang ada di Bapak yang terdaftar. Kalau dokter banyak, tapi dokter 12 masih di terdaftar. Dan Bapak Ibu dari 12 itu ada pondok. Pertama pondok namanya Pondok Salafiyah, Mitra Salafiyah, pondok murni, tarafnya baca kitab dan bahasa Arab. Nah, pondoknya habis, kita bahasnya pondok habis Pak, jadi pondok ini atau plusnya, kalau bahasnya bahasa Arab dan bahasa kitab ini akan menjadi diterima. Ini sudah diterima Pak, pondok Salafiyah. Ada 4 lembaga ilmu dan 8 Salafiyah. Kalau saya itu namanya pondok modern, di samping pada pondok kitab dan ilmu dan nasional. Atau ada dan perlu ada SMP, dan pun ada madrasah. Tapi yang Salafiyah itu kelasnya kelas murni tradisional. Ini terkait dengan pondok pesantren Bapak Ibu. Lalu pada dalam secara nasional, pondok pesantren ini sudah terus semakin tinggi. Itu Bapak ada sama itu pemerintah dan sempurna dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Artinya pemerintah sudah memandang pondok pesantren sama dengan lain. Kenapa mengundangnya? Karena itu Bapak Ibu, ada 3 bendungan fungsi pesantren amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 37. Pertama, pondok itu berfungsi sebagai tarbiyah, pendidikan bagi Bapak Ibu orang santri sangat dekat memasalahkan para pondok. Kenapa? Di pondoknya ada ilmu agama, ada ilmu umat. Jadi kita tadi para dunia saling dilindungi, Bapak Allah saling dilindungi, Bapak Allah saling dilindungi. Ini bahagia dunia ilmu Pak. Ini bahagia di akhirat ilmu. Ini bahagia keberlanjutan dari ilmu. Nabi sini menimba ilmu di mana dunia dan akhirat. Karena waktu Bapak Ibu, awalnya dibaca ilmu agama, sehingga dia bisa mendidik pribadinya sebagai muslim. Kalau ingin menimba ilmu agama yang banyak, hanya pondok. Kalau belum tidak banyak orang lain itu sekali di drama, tapi kita di pondok, di drama banyak, pilih juga ada, tidak tinggal dalam sekali. Ini salah satu keistimewaan dari pondok pesantren. Apalagi yang telah berbunyi kami dengan tahu bahwa cukup melihat pondok di dalam buku sudah 12. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua adalah fungsi dakwah. Ini sampaikan fungsi tadi Bapak Ibu. Pribadi pada muslim untuk menjadi orang yang dakwah itu adalah di pesantren. Kenapa? Seribu kali ada tutup pesantren, semua itu ada tutup suku, ada tutup suku, ada mati. Kenapa? Itu satu kapasitas pesantren. Orang pesantren ada bisa dijual di kawat ada misal pesantren yang mereka bisa pada minta. Kenapa? Itu yang ada di pesantren.
البرنامج البعثة توصية من Syekh Muhammad Al-Ghawi. فلتتفضل مشكورا. The next event, a message from Syekh Muhammad Al-Ghawi. Please welcome. Acara selanjutnya, tausiah yang akan disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Ghawi. Kepada Syekh dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Saya bisa bahasa Indonesia tapi tidak terlalu lancar. Saya sebenarnya senang sekali bisa hadir di acara wisuda pada hari ini, hari yang mulia, hari yang kita semuanya saksi bagaimana anak-anak kita lulus atau melepaskan anak-anak untuk bisa benar-benar hadapi dunia ini, berjuang dengan cara Islami insyaallah ta'ala. Dan ini salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, kita memuliakan orang hafal Al-Quran Karim atau hafal sebagian dari Al-Quran Karim, sebagaimana Nabi SAW telah sabdakan, inna min ijlalillah ikramu hamil Al-Quran. Salah satu cara memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memuliakan orang yang hidup sama Al-Quran Karim atau hafal Al-Quran Karim atau belajar Al-Quran Karim. Jauh dari Al-Quran atau wisuda, kalau ma'had darsa, saya sendiri saksi sering masuk ma'had tapi subhanallah arwah ma'had ini berbeda dari ustaznya, Ustaz Siddiq hafizahullah, dari gurunya, dari muridnya juga beda sekali. Subhanallah, kita boleh lihat ya, laki-laki insyaAllah ini menjadi laki-laki yang benar, mereka kayak para mujahidin. Saya telah saksi beberapa kali Ustaz Siddiq hafizahullah ajari anak-anak kita bagaimana hidup sama isu-isu Islam yang besar. Contohnya Palestina. Tadi salat subuh mereka tetap tahu dan doa untuk Palestina. Lagu-lagu yang kita dengar tadi lagu Palestina. Ayat yang dipilih untuk dibaca di acara ini berbicara tentang Palestina dan Masjid Al-Aqsa. Ma'had ini dari berjuang berkunjung di jalan, di masyarakat, cari donasi dari anak-anak antum semuanya, dari 1.000, 2.000 mereka kumpulkan sekian juta, bukan sekali atau dua kali, lebih dari itu sering atau langsung dikirimkan ke saudara kita di Palestina. Kalau anak-anak kita sering lihat hal-hal kayak gini, pasti mereka hidup dengan cara mulia insyaallah. Dan saya yakin akan ada satu hari para wisudawan atau wisudawati akan bangga banget bahwa mereka lulus dari Ma'had Darussalam. Dan mudah-mudahan insyaallah ya Ustaz akan capai di Gaza sebagaimana Ma'had Darussalam hadir lulus di Gaza dengan hartanya, dengan sama fikiran mensupport para mujahidin, para warga dan warga yang ada di Gaza. InsyaAllah ta'ala akan datang satu hari setelah keadaan kita di Palestina agak tenang, kita mulai membuka cabang Ma'had